Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Namun, tidak semua dandanan itu halal. Walaupun dandanan ataupun hiasan itu bertujuan agar lebih indah dipandang suami, ada cara dandan yang haram dan bertentangan dengan Islam. Misalnya mengikuti cara berdandan wanita kafir yang tidak pernah sholat, wudhu, dan menjalankan hukum syariat. Berikut beberapa dandanan dan hiasan yang haram. Mempercantik diri dengan membuka aurat. Wanita muslimah yang mempercantik dirinya namun sengaja membuka aurat yang seharusnya ditutupi, maka cara mempercantik tersebut dilarang. Ini karena setiap jengkal tubuh seorang wanita adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59. "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Rasulullah SAW pun menyampaikan hal serupa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Menyerupai laki-laki. Walaupun perkembangan metode pakaiannya sangat luas, ternyata ada pembatasan dalam ruang lingkup mode untuk muslimah itu sendiri. Salah satunya adalah tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka tak heran jika di Arab Saudi pemerintah melarang warga negaranya untuk berpakaian tomboy, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam. Dia menyebutkan dilarang memakai pakaian lawan jenis, termasuk diantaranya menyerupai atau meniru gaya bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Dalam ilmu fikih, perbuatan menyerupai lawan jenis secara sengaja hukumnya haram dengan kesepakatan yang ada. Berdandan yang mengundang syahwat lelaki lain. Tak kalah terlarangnya selain membuka aurat, yaitu berdandannya seorang muslimah yang memberi syahwat pria lain menjadi tergoda. Contohnya seperti berpakaian yang tertutup namun tipis, sehingga membuat lekuk tubuh seorang wanita menjadi terlihat. Berdandan yang dilarang juga berkaitan dengan model baju dan juga make up yang terlalu berlebihan. Contoh nyata adalah pemakaian lipstik yang nampak membuat seksi bibir seorang perempuan sehingga para pria menjadi tergoda. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan melenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Hadis riwayat Malik. Menyambung rambut. Menyambung rambut banyak diminati oleh wanita-wanita yang ingin tampil modis, terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal. Hasilnya pun sangat memuaskan dan persis seperti rambut asli. Sepertinya mereka hanya mementingkan penampilan tanpa memandang bagaimana hukum melakukannya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW melarang seorang perempuan menyambung rambut kepala apapun. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Membuat tato. Perbuatan membuat tato ini tidak selaras dengan akhlak Islam yang mengajarkan keindahan lahir dan batin. Dalih seni yang memperindah tubuh tidak sejalan dengan bimbingan wahyu ilahi yang mengharamkan mentato anggota badan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut, dan yang mengikir gigi untuk memperindah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Oleh sebab itu, bagi orang yang sudah bertato, maka wajib bagi dia untuk menghilangkannya dan bertobat, atau setidaknya berusaha untuk menghilangkannya, asalkan menghilangkan tato tersebut tidak sampai merusak anggota tubuh yang bertato, atau menimbulkan rasa sakit yang di atas kewajaran. Jika demikian, maka tidak diharuskan menghilangkannya, dan cukup bertobat dan akan sah sholatnya. Menggunakan parfum semerbak di luar rumah. Penggunaan parfum menurut Islam sah-sah saja selama digunakan untuk menyenangkan seorang suami. Namun saat ini banyak wanita yang menggunakan parfum untuk kepentingan di luar rumah dengan alasan agar lebih wangi dan tidak tercium bau badannya. Justru penggunaan parfum yang berlebihan akan mengundang kaum pria yang bukan mahramnya menjadi tergoda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahkan menyebut wanita menggunakan parfum untuk keluar rumah layaknya seorang pezina. Hal ini tertuang dalam hadisnya. Wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. Mencabut bulu alis. Sekarang ini sedang tren para wanita yang mencabut alisnya demi alasan kecantikan. Padahal Rasulullah sejak dulu melaknat perempuan yang mencabut alisnya. Telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Daud dalam sanad sahih. Berlebihan dalam berhias. Sikap berlebihan merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdandan yang berlebihan pun tak luput dari larangan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan, mereka adalah penghuni neraka. Quran Surat Ghafir ayat 43. Wanita lebih sering berlebihan dalam gaya berbusana atau berdandan, dan berlebihan juga dalam pembelian suatu dandanan. Dengan kata lain, berlebihan di sini berarti sebuah pemborosan. Pembelian kosmetik atau busana yang mewah dan mahal justru dipaksakannya demi mendapatkan status sosial, dan dandanan yang membuat orang lain terpesona. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Berlama-lama dalam berhias. Masih dalam tema berlebihan dalam berhias, menghabiskan banyak waktu di depan cermin guna memoleskan berbagai macam kosmetik. Segala sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas akan menjadikan hal yang negatif. Dan seorang muslim hendaknya meninggalkan perbuatan ini karena tidak mendatangkan manfaat sebagai bukti kesempurnaan iman. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdandan seperti wanita kafir. Wanita muslimah yang menyerupai dandanan wanita kafir juga disebut tasyabuh. Perilaku ini telah dilarang Allah melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyerupai tasyabuh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai tasyabuh selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Fenomena tasyabuh ini sangat telah terlihat di zaman sekarang, di mana para artis non-muslim yang cukup dikenal telah dijadikan contoh, baik dalam segi berpakaian maupun berperilaku. Sudah jelas bahwa berdandan dengan berlebihan hanya akan membuat Anda melanggar aturan-aturan Allah. Untuk itu, taatilah perintah Allah dan berdoalah supaya hati tetap istiqomah di jalannya. Dan semoga Allah menjadikan Anda wanita muslimah yang seutuhnya.